Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salsapa dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai EYD atau ejaan yang disempurnakan mata kuliah Bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan: 1. Pemakaian huruf dari satu bahasa. 2. Penulisan huruf. 3. Pemakaian tanda baca. Abjad adalah kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu. Huruf vokal. Berdasarkan laman PUEBI Daring, huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia dan terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal pada umumnya dapat ditempatkan di depan, di tengah, maupun di akhir suatu kata. Konsonan. Merujuk pada PUEBI Daring, huruf konsonan diartikan sebagai huruf yang melambangkan konsonan. Dalam bahasa Indonesia, abjad ini terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Jenis huruf ini disebut juga dengan huruf mat titik. Pemenggalan kata adalah usaha memenggal atau memotong suku kata agar bisa ditulis atau dilafalkan dengan ejaan yang baik. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kebingungan. Contoh: ultra, infra, bentrok, dan instrumen. Nama diri. Nama diri atau proper name adalah kata benda yang mengacu pada satu entitas tertentu. Contoh: Pak Ahmad datang pada hari Minggu yang lalu. Minggu adalah kata diri yang perlu dikapitalkan karena merujuk pada nama hari tertentu. Huruf kapital. Menurut KPBI, huruf kapital merupakan huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, sinetron Keluarga Cemara sudah ditayangkan sebanyak belasan episode. Film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan bagi menandai kesudahan dari suatu kalimat dalam beragam. Misal, mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda koma merupakan tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda ketik tunggal tapi ditaruh di garis dasar teks. Saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek sedangkan adiknya melukis panorama. Tanda titik koma adalah menggantikan kata penghubung yang memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. Contoh: ayah mencuci mobil, ibu membersihkan bak mandi, adik mencuci piring. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misal, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Saya akan membeli alat tulis kantor, kertas, tinta, spidol, dan pensil. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian garis. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang, misalnya anak-anak, dan berulang-ulang. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Elipsis. Elipsis adalah majas yang menghilangkan sebagian kata-kata atau kalimatnya. Seperti menurut saya, seperti bagaimana Bu. Jadi simpulannya, sudah saatnya kita beristirahat. Tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Contoh: apakah kamu suka coklat? Apakah kamu pernah pergi ke Swiss? Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh: perhatikan kalimat berikut. Dalam
masuk. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Contohnya, bahasa Indonesia mempunyai tes kesadaran yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Faktor produksi menyangkut A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah. Tanda petik digunakan sebagai pengapit kutipan langsung yang berasal dari seseorang, sumber pustaka, atau bahan tulis lain. Contoh, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya, karena besok akan dibahas dalam rapat. Menurut Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, ku dengar bunyi kering-kering tadi, ku dengar teriak anakku, ibuku bapak pulang, dan rasa hatiku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Asian Games. Kata Ketua KONI. Tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Contoh, semua organisasi harus memiliki AD atau ART. 2. Jalan Keramat 3. Nomor 10. Kaidah tanda penyingkat atau apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan, seperti lah lama kulayangkan surat itu. Kedua, jadwal mengajarnya Senin, tanggal 24 bulan 11 tahun 2014. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video apa yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa membantu dalam memahami tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. Mohon dimaafkan bila masih banyak kesalahan dalam penjelasan, karena di sini saya juga masih perlu belajar dan berevaluasi kembali.